Anda kembali menyaksikan iNews Siang. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terbukti cawe-cawe untuk memenangkan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang dengan mengerahkan dukungan kepala desa. Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Ditemui di arena retret kepala daerah di Magelang, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto enggan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang. Tapi kalau MK itu besok saya mau jumpa PES khusus. Kalau sini kan enggak, kalau sini kan ini situasi retreat ya. Besok. Ini retreat khusus materi desa. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Yandri Susanto di pemilihan Bupati Serang 2024. MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Yandri Susanto terbukti mengerahkan kepala desa untuk memenangkan istrinya Ratu Rahmatu Zakiah di Pilkada Kabupaten Serang. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan. Tak hanya kali ini, sebelumnya Yandri pernah jadi sorotan lantaran menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk acara pribadi. Yandri menyebarkan undangan acara haul dan syukuran dengan kop surat kementerian kepada seluruh kepala desa, pejabat kecamatan, dan Kabupaten Serang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratu Rahmatu Zakiah adalah istri dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Berikut profil Bupati Serang terpilih 2024 Ratu Rahmatu Zakiah yang batal dilantik. Ratu Rahmatu Zakiah maju sebagai Bupati Serang di Pilkada 2024. Ia maju bersama dengan Najib Hamas, politikus PKS. Sebelum maju sebagai Bupati Serang, Ratu adalah seorang PNS di Kementerian Agama. Ia mundur pada September 2024 untuk fokus dalam Pilkada 2024. Ratu Rahmatu Zakiah pernah menjabat sebagai Ketua Muslimah Provinsi Banten pada tahun 2021 hingga 2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Fatayat NU Kabupaten Serang pada tahun 2012 hingga 2022. Buntut batalnya Ratu Rahmatu Zakiah menjabat sebagai Bupati Serang, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhammad Nasehudin. Selamat siang Pak Nasehudin. Baik, selamat siang Mbak Jia. Baik, Pak Nasehudin, ini tanggapan KPU seperti apa atas putusan MK dan apa langkah KPU selanjutnya? Saya kira terkait dengan amar putusan MK, yang jelas itu harus dilaksanakan. Dan kita juga sudah melihat bersama pembacaan hasil sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, yang mana pada amar putusannya diantaranya adalah memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Serang. Oleh karenanya terhadap hal itu, maka kita sudah dilakukan supervisi oleh KPU Provinsi berkaitan dengan persiapan melaksanaan kegiatan PSU tersebut.
Dan hari ini juga kita sedang melaksanakan pemetaan, persiapan, kemudian perencanaan terkait pelaksanaannya. Kemudian di samping itu juga kita menunggu arahan Juknis ya terkait dengan baik itu penganggaran, tahapan dan seterusnya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan 1 atau 2 hari ke depan kita sudah melaksanakan finalisasi persiapan. Begitu saya kira. Oke. Ada tenggat waktu yang harus Anda penuhi dalam melakukan pemilihan suara ulang ini begitu berdasarkan dari keputusan MK. Rencananya kapan akan dilaksanakan dan bagaimana nanti mekanismenya, Pak Nasruddin? Nah ini yang kita masih menunggu arah. Ya, kalau di amar putusan kan paling lambat 60 hari. Artinya di tenggang waktu 60 hari itu harus sudah selesai pelaksananya. Apakah mau di ujung, apakah kita maksimalkan 60 hari, 40 hari atau seperti apa. Tapi kan estimasi yang sementara ini adalah waktunya di tanggal 25 April ya. 20 April berkaitan dengan pelaksananya. Tapi itu hanya berbicara baru sekedar dari wilayah diskusi kita, tapi nanti fixnya kita masih menunggu arahan dari KPU RI ataupun juga KPU Provinsi. Demikian. Baik, arahan untuk melakukan pemilihan suara ulang ini dilakukan agar dilakukan untuk di seluruh TPS gitu ya Pak ya. Bagaimana sosialisasinya nanti kepada warga mengenai pemilihan atau pemungutan suara ulang ini? Ya, ini kan kaitannya dengan pemungutan suara ulang ini kan tidak ada beberapa tahapan yang kira-kira berbeda dengan pemungutan yang awal ya, atau pelaksanaan pilkada yang awal sebelum PS. Misalkan kaitan pencalonan itu sudah tidak ada lagi. Kemudian karena kontestannya masih yang sama. Kemudian kaitan dengan pemutahiran data pemilih juga tidak dilakukan pemutahiran data pemilih lagi. Artinya ini yang dipakai sesuai amar putusan data pemilih yang sebagaimana dipakai pada tanggal 27 November tahun 2024 gitu. Kemudian yang selanjutnya kaitan sosialisasi tentu ini kan harus diinternalisasi ke seluruh masyarakat ya, atau disampaikan kepada seluruh masyarakat, disosialisasikan kaitan dengan pelaksanaan PSU biar nggak kaget kok ada pemilihan lagi ya. Nah ini yang kita perlu diberikan pemahaman ya. Dan itu masuk di tahapan kita ya, terutama yang agak membutuhkan persiapan itu kaitannya dengan penyelenggaranya. Karena penyelenggara di tingkat di bawah itu baik tingkat kecamatan, desa maupun juga tingkat TPS ini yang saya kira membutuhkan sumber daya yang banyak dan kita akan mengacu terhadap regulasi yang sudah ada. Termasuk soal anggaran ini juga akan didiskusikan. Dari mana nanti anggaran yang digunakan dari mana Pak Nasruddin, dan apakah KPU ini bisa meyakinkan juga atau memastikan bahwa tingkat partisipasi pada PSU kali ini akan tetap tinggi? Ya, ini kaitannya dengan penganggaran ya. Kita lagi di jam 10 tadi melakukan Zoom meeting ya dengan Kemendagri kaitannya dengan mengecek kesiapan ataupun juga kaitannya dengan membuat draft perencanaan penganggarannya kaitannya dengan PSU ini. Nah kalau kita feedback yang kemarin, ini kan kemarin masih ada support ya dari KPU Provinsi, ada semacam cost sharing ya. Kayak honor itu kan di hire oleh KPU atau diambil alih pendanaannya oleh KPU Provinsi. Nah sementara kan Pilgub ini sudah selesai. Nah ini yang perlu dibicarakan saya kira dengan pemerintah daerah atau juga dengan KPU provinsi ada seperti apa, dan ini dikembalikan kepada daerah kesiapan penganggarannya. Gitu. Baik, jadi masih digodok, masih dimatangkan begitu ya persiapannya. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasruddin telah bergabung di AINews Siang. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak. Tanggal 3 Oktober 2024 saya diundang, bukan pihak yang mengundang para kepala desa. Saya diundang, ada bukti suratnya dan itu juga disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya diundang. Karena Banten selama ini belum maju, penyakitnya adalah banyak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya ulangi lagi, tanggal 3 Oktober 2024
saya belum Menteri Desa dan tidak lagi menjadi Wakil Ketua MPR. Karena saya berhenti menjadi Wakil Ketua MPR tanggal 30 September 2024. Jadi clear itu saya bukan sebagai Menteri Desa, saya sebagai pribadi anak bangsa waktu itu tidak menjadi Wakil Ketua MPR lagi dan belum menjadi Menteri Desa. Kemudian yang kedua yang didalilkan oleh MK adalah acara haul dan hari santri di pondok pesantren kami. Sudah disampaikan secara terbuka oleh Bawaslu, dari awal sampai akhir acara itu tidak ada satu huruf pun atau satu kata pun saya menyampaikan pernyataan, ajakan atau istilah halusnya ada inisial untuk mengarah kepada kampanye. Jadi, dan itu sudah kami sampaikan juga saksi fakta waktu di MK bahwa tidak ada kampanye apapun di acara Hari Santri dan Haul orang tua kami itu. Dan waktu itu Bawaslu langsung hadir. Dan peserta Haul dan Hari Santri itu dari banyak provinsi, dari banyak kalangan. Dihadiri oleh anggota DPR RI, ada tamu dari Jawa Barat, dari Lampung, dari Bengkulu, dari Jakarta, dari kabupaten kota Banten yang lain, dari Pandeglang, Kota Serang. Intinya bukan hanya warga Kabupaten Serang. Ada rektor hadir, ada PJ Wali Kota hadir, ada Sekda hadir. Jadi itu memang betul-betul murni acara haul dan hari santri. Dan sekali lagi Bawaslu langsung mengawasi dan menyatakan memang tidak sama sekali ada kampanye. Nah, yang ketiga yang mereka dalilkan adalah kunjungan kerja saya sebagai Menteri Desa ke Kabupaten Serang. Ini alhamdulillah saksi fakta mereka penggugat yaitu pihak Andika, Saudara Hulman, kepala desa yang mereka hadirkan. Saudara Hulman menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ketika Saudara Hulman mengikuti kunjungan kerja saya di dua tempat, mereka sampaikan di depan Majelis Hakim bahwa Mendes sama sekali tidak melakukan kampanye apapun. Dan ini juga dibenarkan oleh Bawaslu. Nah, itu mungkin kronologis, jadi dalil-dalil yang MK sampaikan perlu saya luruskan dengan 3 dasar tadi. Tapi karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sifatnya final dan mengikat, tentu kita hormati. Kita hormati dan saya dapat laporan karena saya sekarang masih juga ketua tim Pilkada DPP PAN bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang yaitu Gerindra, PAN, PKS dan lain-lain insya Allah siap untuk mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi yaitu pemilihan suara ulang di semua TPS. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga, kalaulah saya bisa mengendalikan kepala desa, toh saya baru berapa minggu jadi menteri desa, ya kan? Dan saya sebagian besar tidak kenal dengan kepala desa yang ada di Serang. Dan saksi yang mereka sampaikan, hadirkan waktu di Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak Kades Julang namanya, bisa dilihat di YouTube itu di sidang MK, Pak Haji Karsa apa Karso tuh saya nggak kenal. Dan saya memang belum pernah berinteraksi sama beliau, belum pernah juga ke desa Julang, tapi faktanya 02 yaitu Zakia Najib pemenang di situ. Artinya bukan karena faktor saya. Jelas-jelas kepala desanya kan nggak dukung saya, bahkan di pihak sebelah kan. Tapi masih bisa menang telak 02 itu. Artinya saya meyakini dan menghargai suara rakyat di Kabupaten Serang. 71% kemenangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin itu benar-benar suara rakyat. Karena memang mereka tidak lagi mau ada korupsi, tidak ada lagi mau ada jual beli jabatan di Kabupaten Serang, tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sampah-sampah berserakan dan sebagainya. Jadi terlalu naif kalau itu dikaitkan dengan pengaruh saya. Saya ini apalah ya kan.
baru menteri desa 2 minggu, ya kan? Yang lain berkuasa udah 28 tahun, ya kan? Ya kan? Ada juga pihak sebelah itu menggunakan rumah dinasnya yang disewa uang rakyat untuk markas pemenangan, gitu loh. Ada juga yang lain-lain. Jadi sekali lagi, tapi karena ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu kita menghormati dan saya menyatakan itulah yang bisa saya sampaikan, fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan, bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi yang sudah disampaikan kepada publik, ya itu hak mereka, ya. Tapi kami punya fakta sendiri dan sudah kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, tapi fakta-fakta itu tidak dijadikan dalil atau dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi sama sekali. Saya kira itu cukup ya, udah banyak itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum cukup ya. Oke, thank you. Kalau nanti Ibu Zaki tetapkan juga. Dikit. Cukup ya. Minum dulu, santai. Terima kasih Pak.